Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai proyek kelompok kita dari mata kuliah Statistika Ekonomi dan Keuangan Islam. Untuk ide proyek yang sudah kelompok kami ambil adalah apakah terdapat perubahan rata-rata harga saham di Bank Rakyat Indonesia Syariah sebelum dan sesudah bermerger menjadi Bank Syariah Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan hasil proyek kerja kelompok kami, izinkan kami untuk mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu Nisaul Karimah dengan NIM 04211433068. Lalu ada Zanuba Firistia dengan NIM 0421114335052. Lalu ada Korista Fitriani dengan NIM 0421114338084. Lalu ada Anjar Basuki dengan NIM 04211433055. Dan yang terakhir ada Anissa Rizky dengan NIM 0421114333232. Sebagai upaya peningkatan kinerja dari perbankan syariah di Indonesia, pada 1 Februari 2021, PT Bank BRI Syariah resmi merger dengan dua bank syariah lainnya, yaitu PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Negara Indonesia Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Penggabungan ketiga bank ini tentunya akan membawa perubahan termasuk pada harga saham Bank BRI Syariah. Untuk mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi terhadap harga saham Bank BRI Syariah, perlu dilakukan sebuah penelitian. Penelitian ini akan kami lakukan dengan menggunakan sampel acak harga saham Bank BRI Syariah dari beberapa bulan yang menunjukkan harga penutupan atau harga terakhir per lembar saham, yang kemudian akan dilakukan tes hipotesis untuk dua rata-rata populasi dependen atau berpasangan, sehingga melalui tes hipotesis ini akan dapat dilakukan pengambilan keputusan terkait perubahan harga saham Bank BRI Syariah sebelum dan setelah merger apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Proyek penelitian yang kami lakukan menggunakan dua sampel sebagai objek penelitian, yaitu harga saham BRI sebelum dan setelah merger. Tujuannya sendiri adalah untuk melihat ada tidaknya perbedaan setelah sampel-sampel tersebut diberi perlakuan yang berbeda. Maka dari itu, kami sepakat melakukan uji hipotesis dua sampel. Nah, uji hipotesis dua sampel sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, dependent sample, yang kedua, independent sample. Untuk itu, kami juga sepakat untuk menggunakan uji hipotesis dua sampel dengan jenis dependent sample. Sebab dengan uji dependent sample, kami dapat menguji dua sampel yang saling berhubungan. Yang selanjutnya adalah sumber data yang digunakan. Jadi, sumber data yang kami dapatkan ini diambil melalui dua website, seperti yang tertera di bawah ini. Yang dimana dari kedua website tersebut, kami dapat mengetahui mengenai harga-harga saham dari BRIS, baik dari pembukaan, penutupan, harga tertinggi saham, harga terendah saham, volume, dan perubahan di setiap harinya, di setiap minggunya, di setiap bulannya, dan di setiap tahunannya. Selanjutnya adalah pembahasan. Bahasan dari kelompok kami yaitu kelompok mahasiswa semester 3 Universitas Airlangga mengklaim bahwa terjadi peningkatan harga saham dari BRIS setelah peristiwa BRIS bermerger menjadi BSI. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 1 Februari 2021. PT Bank Syariah Tbk atau BRIS resmi merger dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Negara Indonesia Syariah. Sampel harga saham BRIS acak dari beberapa bulan menunjukkan nilai seperti yang di bawah ini. Dan yang menjadi pertanyaannya, pada tingkat signifikansi 0,05 dapatkah disimpulkan bahwa harga saham BRIS mengalami kenaikan setelah bermerger? Untuk cara pengerjaannya atau cara penyelesaiannya dibagi menjadi beberapa tahap. Di tahap yang pertama yaitu adalah H0 kurang dari sama dengan 0 dan hipotesis 1 lebih dari 0. Lalu di tahap yang kedua adalah memilih tingkat signifikansi,
yaitu dengan signifikansi 0,05 one tail. Di tahap yang ketiga menggunakan statistik pengujian uji t-test. Lalu di tahap yang keempat yaitu adalah mencari selisih D, yang dimana selisih D dapat dilihat di tabel nomor 3 dari pojok kanan. Selisih D dicari dengan cara harga saham pada tahun 2021 dikurangi dengan harga saham di tahun 2020. Selanjutnya di kolom nomor 2 dari pojok kanan, yaitu dengan cara perhitungannya selisih harga saham di tahun 2021 dengan tahun 2020 dikurangi dengan rata-rata harga saham. Yang kemudian hasil dari pengurangan tersebut dikuadratkan dan hasilnya seperti digambar pada kolom paling pojok kanan. Setelah itu menghitung standar deviasi, yang dimana jumlah total pengurangan harga saham yang telah dihitung sebelumnya tadi dibagi dengan jumlah sampel dikurangi 1 atau N-1. Dan hasilnya adalah 900,70145. Selanjutnya yaitu adalah uji T. Rata-rata harga saham dibagi standar deviasi SD yang hasilnya adalah 5,38 setelah dibulatkan. Selanjutnya adalah menghitung degree of freedom, yaitu jumlah sampel N dikurangi 1. Dan hasilnya adalah 10. Selanjutnya adalah signifikansi 0,05. Kemudian kita mencari titik kritis dari tabel T. Dan diketahui bahwa nilai tabel T untuk titik kritis yaitu adalah 1,812. Dan penggambaran kurva T sebagai berikut ini. Lalu setelah dilihat, yaitu adalah daerah yang diarsir adalah reject H0. Dan daerah yang tidak diarsir memiliki arti yaitu do not reject H0. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%, kami menemukan titik kritis sebesar 1,82 dan berdasarkan uji T, kami menemukan nilai sebesar 5,38. Dengan hasil ini, kami menolak H0 jika nilai uji T lebih besar dari 1,82 atau kurang dari minus 1,82. Uji statistik menunjukkan bahwa perubahan rata-rata harga saham BRIS sebelum dan setelah merger menjadi BSI bukanlah sebuah kebetulan. Hal ini dapat dilihat pada tingkat signifikansi sebesar 5%. Uji statistik 2 sampel dependen menunjukkan hasil nilai T yang lebih besar dari nilai kritis, yaitu 1,82. Pada akhirnya, kelompok kami memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95% bahwa uji statistik yang kami lakukan tidak menghasilkan kesalahan tipe 1 dan memutuskan untuk menolak H0.